Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Terima kasih telah mengikuti alur cerita novel King of Gods sampai akhir. Untuk alur novel selanjutnya, tulis di kolom komentar, nanti kita polling ya guys. Oke, kita lanjut alur ceritanya. Bab 1571 Teka-teki semesta penggemar. Ya, saya kalah. Wajah Dewa Surga menjadi kendur saat pikirannya tenggelam ke dalam ingatannya. Dahulu kala, perlombaan warisan surga secara tidak sengaja memasuki dunia ini dan dipenjara di dalamnya, tidak dapat pergi. Tujuan Heaven's Legacy Rache selalu meninggalkan tempat ini, tetapi ada dua solusi untuk pergi, yang mengakibatkan perpecahan. Fraksi penentang surga berusaha menemukan kekuatan terbesar di dunia ini dan mengambil semua sumber daya dunia bersama mereka ketika mereka pergi. Solusi fraksi Sage adalah tinggal dengan damai di sini sampai saat yang tepat tiba. Kedua faksi tidak bisa dianggap musuh, mereka bahkan bisa dianggap sebagai teman lama. Hanya saja mereka menempuh jalan yang berbeda untuk mewujudkan tujuan yang sama. Dewa Langit selalu percaya bahwa solusinya adalah yang benar, dan dia dapat memimpin perlombaan warisan surga dari tempat ini. Tapi pada akhirnya, dia gagal. Zhao Feng, biarkan dia hidup, Yu Tianwu tiba-tiba berkata. Apa? Tuhan surga tercengang. Dia tidak akan pernah mengharapkan Yu Tianwu memohon belas kasihan atas namanya. Keduanya adalah jenius dari Heaven's Legacy Rache yang pernah berbagi hubungan yang sangat dekat. Hanya saja mereka memiliki ide yang berbeda, jadi mereka pergi sendiri untuk membuktikan ide mereka sendiri. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa. Tingkah laku Tuhan surga tidak bisa diampuni. Pertempuran dua mata leluhur Sudo telah meninggalkan alam dewa kuno yang sunyi hancur, dan bahkan dimensi luar telah terpengaruh. Selain itu, tatanan spasial Fun Universe penuh dengan lubang dan rusak parah. Jumlah korban tewas akibat perang ini tidak terhitung. Zhao Feng, matamu mungkin adalah mata leluhur lainnya. Jika Anda bisa mendapatkan kekuatan mata leluhur Dao Surgawi, dunia ini masih bisa diselamatkan. Yu Tianwu melanjutkan, mata leluhur Dao Surgawi dan mata Zhao Feng jelas tidak sama. Jadi Yu Tianwu yakin bahwa ini adalah dua mata leluhur yang sama sekali berbeda. Kedua mata leluhur memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi keduanya tak tertandingi dan menantang surga. Jika mata Zhao Feng dewasa ke tingkat mata leluhur, mungkin dia bisa memperbaiki alam dewa desolet kuno. Dan mata leluhur surgawi Dao Sudo Dewa Surga juga memiliki kekuatan mata dewa samsara, sehingga mereka yang tewas dalam pertempuran dapat dihidupkan kembali. Baik, saya setuju. Aku akan mengampuni nyawanya. Perlakukan saja seperti saya membalas budi Anda. Setelah lama berpikir, Zhao Feng setuju. Yu Tianwu telah bertemu Zhao Feng di benua bunga Azure dan membantunya beberapa kali. Tanpa dia, Zhao Feng tidak akan pernah mencapai titik ini. Karena itu, dia memutuskan untuk menyetujui permintaan Yu Tianwu kali ini. Apa? Tuhan surga tercengang sekali lagi. Zhao Feng setuju. Saya akan mencoba mengirim orang-orang Anda keluar dari tempat ini, tambah Zhao Feng. Dia menyetujui permintaan Yu Tianwu, tetapi dia juga ingin memenuhi keinginan mereka yang lain. Dalam ingatan mata leluhur mimpi dan mata leluhur surgawi Dao adalah dua kekuatan tertinggi dari semesta penggemar. Justru keberadaan keduanya inilah yang memungkinkan Fun Universe terus beroperasi. Setelah mata Zhao Feng benar-benar terbangun ke tingkat mata leluhur dan dia memperoleh energi Dao surgawi, dia mungkin bisa mengirim ras warisan surga keluar dari alam semesta ini. Terima kasih banyak. Yu Tianwu tersenyum ramah. Jika Zhao Feng mampu melakukan ini, itu berarti cara fraksi Sage benar, dan mereka akan menjadi orang-orang yang akan memimpin perlombaan warisan surga dari semesta penggemar. Tentu saja, ini tidak lagi penting. Zhao Feng, kamu menang. Bisakah Anda tahu dari mana mata leluhur Anda berasal? Dewa surga tenang, dan cahaya tajam bersinar di matanya. Perlombaan warisan surga adalah perlombaan yang menghargai pengetahuan, dan mereka memiliki keinginan kuat untuk belajar tentang yang tidak diketahui. Aku juga baru tahu tentang itu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Kebangkitan matanya tidak hanya datang dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga banyak kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Ketika Fun Universe pertama kali dibuat, hanya ada satu benua yang disebut benua desolet.
Banyak keberadaan dan spesies yang kuat hidup di benua ini, ras perkasa yang tidak termasuk dalam 10.000 ras kuno. Tapi yang nomor satu tetaplah ras kuno, yang mendominasi benua. Adapun mengapa ras kuno begitu kuat, orang biasa percaya itu karena garis keturunan mereka tidak tertandingi dalam kekuatan. Sebenarnya, dalam ras kuno tinggal dua dewa leluhur kuno yang tidak diketahui orang lain. Kedua dewa leluhur ini adalah avatar dari mata leluhur Dao Surgawi dan mata leluhur mimpi. Mereka mengendalikan keseluruhan Fan Universe. Mereka adalah raja para dewa. Tetapi sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau, dan keberadaan dua dewa leluhur kuno menyebabkan ras kuno terpecah. Saat pertengkaran meningkat, mereka akhirnya meletus menjadi perang dewa iblis. Semua ras benua desolat mengambil bagian dalam perang ini, dan pada akhirnya, bahkan dua dewa leluhur kuno pun mengambil tindakan. Tapi dua dewa leluhur kuno itu terlalu kuat. Benua desolat hancur menjadi butiran debu, dan Fan Universe sendiri terpaksa mengembang. Tidak ada yang tahu tentang pertempuran mengerikan antara dua dewa leluhur kuno. Hanya ingatan di dalam Dream Ancestral Eye yang memberitahu Zhao Feng betapa mengerikan pertempuran ini. Pertempuran ini telah melenyapkan benua desolat. Sebagai perbandingan, kerusakan yang diakibatkan oleh pertempuran antara Zhao Feng dan Dewa Langit agak kecil. Pada akhirnya, karena dewa kuno leluhur memiliki kekuatan yang sama, mereka berdua mati. Mata leluhur Dewa Dao Surgawi dibagi menjadi 8 mata Dewa Agung. Mata Dewa leluhur mimpi tetap lengkap dan jatuh ke sebutir debu. Butir debu ini adalah benua bunga azure. Jadi dunia ini sebenarnya memiliki dua mata leluhur. Tuhan surga tersenyum. Teka-teki yang membuatnya bingung terjawab. Mengapa mata leluhur Dao Surgawi terbagi menjadi 8? Bisa dikatakan bahwa ini adalah karya Dream Ancestral Eye. Mengapa rencananya untuk menggabungkan mata Dewa Dao Surgawi membuat begitu banyak kemajuan setelah dia memperoleh darah Zhao Feng? Karena Zhao Feng memiliki mata leluhur mimpi, dan mata leluhur mimpi telah menanamkan energi mata leluhur ke dalam tubuh Zhao Feng. Serahkan energi Dao Surgawi. Zhao Feng mengulurkan tangan. Dewa Langit mengangguk dan mulai bekerja sama. Dia ingin mendapatkan kekuatan terkuat di dunia ini dan semua barang berharganya sebelum pergi. Tetapi tujuan utamanya adalah meninggalkan dunia ini. Dia telah gagal, jadi jika dewa dunia ini mau memaafkan kesalahannya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan hanya bisa bekerja sama. Aliran cahaya abu-abu putih terbang keluar dari dahi Dewa Langit dan memasuki tangan Zhao Feng, mengalir melalui tubuhnya. Mata kirinya adalah Dream Ancestral Eye. Jika kekuatan tertinggi ini ada di samping keberadaan serupa lainnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan demikian, Zhao Feng menyimpan energi Dao Surgawi di mata kanannya. Secara bertahap, mata kanan Zhao Feng mulai berubah, memutih keabu-abuan dan tanpa emosi. Hanya dengan melihatnya sekilas saja akan menimbulkan rasa takut di hati seseorang. Di sisi lain, mata kiri Zhao Feng mempesona dan indah, menanamkan keinginan orang lain untuk mendekat. Beberapa saat kemudian, mata di tengah dahi Dewa Langit menghilang. Pada saat yang sama, di tempat lain di alam dewa kuno yang sunyi, dewa ruang waktu, kematian, hukuman ilahi, dan segudang bentuk dewa berdiri di kehampaan. Siapa yang menang? Dewa hukuman ilahi memiliki ekspresi serius. Pertempuran antara Zhao Feng dan Dewa Langit membuat alam dewa kuno yang sunyi dan semua semesta penggemar bergetar. The Ancient Desolate Realm of Gods berada di tengah kehancuran, potongan-potongannya tersebar ke sekitarnya, tetapi gemetar tiba-tiba berhenti. Ini berarti pertempuran telah berakhir. Dewa mata dewa dan semua dewa lain dari alam dewa kuno yang sunyi mengintip ke dalam kehampaan yang kacau, ingin tahu siapa yang telah menang. Pada saat ini, mata dewa takdir Liu Qinxin mengirim pesan. 4 dewa mata dewa akhirnya rileks dan menghembuskan napas lega. Berita ini menyebar ke seluruh dunia, fraksi penentang surga telah kalah. Di sisi lain, Dewa Langit kehilangan semua energi Dao Surgawinya. Zhao Feng berdiri di kehampaan, energi yang dia pancarkan begitu menakutkan sehingga membuat orang lain secara naluriah ingin mundur. Energi Dao Surgawi dan energi mimpi keduanya adalah energi yang jauh melampaui energi dewa lainnya di semesta penggemar, dan kedua energi ini dapat saling mendorong satu sama lain. Hubungan timbal balik ini menyebabkan kedua mata menjadi lebih kuat, dan kekuatan yang dipancarkan Zhao Feng menyebabkan alam dewa desolat kuno bergetar sekali lagi. Ayo kembali sekarang, kekuatan ini terlalu kuat. Yu Tianwu dan Dewa Langit kembali ke kapal perang putih.
Kedua energi tertinggi ini terlalu kuat. Zhao Feng mungkin membutuhkan waktu sebelum dia bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Seharusnya tidak ada masalah, Yu Tianwu bergumam. Entah kenapa, dia merasa tidak nyaman. Sumber kegelisahan ini adalah legenda itu, ketika mata leluhur tertinggi terbuka, semua hal di dunia akan lenyap. Tapi sekarang dia memikirkannya, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, dua dewa leluhur kuno telah ada di masa lalu Fan Universe. Feng, Liu Qinxin sangat menatap Zhao Feng sebelum mengikuti kapal perang itu. Sungguh energi yang sangat kuat. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan energi tak terbatas di dalam dirinya. The Dream Ancestral Eye, khususnya, dengan cepat bangkit, dan itu sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, Zhao Feng merasakan bahwa mata leluhur surgawi Dao Sudo berhenti tumbuh dalam kekuatan. Tentu saja, stimulasi mata leluhur mimpi membuat mata leluhur surgawi Dao Sudo jauh lebih kuat daripada dengan Dewa Langit. Dengan kekuatan ini, saya pasti bisa membantu ras warisan surga meninggalkan tempat ini. Zhao Feng tersenyum saat dia membuka matanya. Dunia di depan mata Zhao Feng bergetar, energi berbahaya yang tak terlukiskan mengemas setiap inci ruang. Semuanya mulai runtuh. Saat dia menyebarkan sens ilahinya, lebih dari setengah alam dewa kuno yang sunyi muncul di benaknya. Namun, seluruh alam dewa kuno yang desolet hancur dan lenyap. Ruang hancur berantakan dan semua musnah. Alam semesta sendiri berada di tengah kehancuran. Semua makhluk hidup langsung terbunuh. Bahkan dewa raja atau dewa tidak bisa bertahan. Qinxin, Zhao Feng tiba-tiba memanggil. Kapal perang putih juga telah ditelan dalam kehancuran. Pada saat-saat terakhir, Liu Qinxin bahkan mengeluarkan istana suara kuno Fan Lun, artefak leluhur tertinggi dari mata Dewa Takdir, tetapi bahkan artefak leluhur pun dilenyapkan. Tidak, apa yang sedang terjadi? Wajah Zhao Feng membeku karena panik dan ketakutan mulai menguasai hatinya. Beberapa saat kemudian, seluruh dunia hancur. The Ancient Desolate Realm of Gods telah menghilang. Dimensi luar juga lenyap. Semua orang pergi, hanya menyisakan Zhao Feng. Apakah ini kesalahanku? Zhao Feng berdiri membeku. Dia sekarang mengingat legenda itu. Apakah kebangkitan lengkap Dream Ancestral Eye-nya membuat seluruh dunia dihancurkan? Dunia ini sekarang menjadi kehampaan yang kacau yang dirusak oleh badai yang merusak dan dipenuhi dengan energi berbahaya dan menakutkan. Zhao Feng putus asa, sedih dan khawatir. Masih ada seseorang di sini? Sebuah suara tua dan bergumam berbicara, tetapi itu terdengar keras dan jelas bagi Zhao Feng. Bab 1572 Kebenaran Dunia. Siapa di sana? Zhao Feng yang sedih gemetar karena terkejut, dan rasanya seperti dia bisa melihat cahaya dalam kegelapan. Di dunia yang gelap dan kosong tanpa kehidupan ini, dari manakah suara itu berasal? Dia hanya bisa merasakan kabut energi kacau yang tak berujung di sekelilingnya. Warna dan kekuatan sepertinya tidak ada artinya di tempat ini. Waktu dan ruang telah bercampur menjadi berantakan total, dan dia merasa sulit untuk menemukan titik referensi. Apakah ini primal chaos yang menurut legenda sudah ada sebelum penciptaan dunia? Siapa di sana? Itu pertanyaan yang harus saya tanyakan. Suara bergumam berisi kemalasan seseorang yang baru saja terbangun, tetapi itu juga mengandung energi primordial dan kuno. Tidak mungkin untuk memahami kedalaman energi ini. Sepertinya itu berisi segalanya, tetapi itu juga tampak seperti kehampaan tanpa dasar. Selain itu, Dream Ancestral Eye-nya menemukan energi ini sedikit familiar. Suara mendesing, suara mendesing. Energi ini menyebabkan riak muncul di area primal chaos dekat Zhao Feng. Eksistensi macam apa ini? Zhao Feng tercengang. Bahkan dengan dua mata leluhurnya, dia masih tidak bisa memahami kekuatan sebenarnya dari keberadaan ini. Tiba-tiba, aliran energi kacau di sekitarnya mendidih. Dalam keheningan, semacam wajah yang rusak, begitu luas hingga tampak tak terbatas, muncul dalam kabut halus. Hanya garis sederhana dari wajah ini yang bisa dilihat, tetapi tampak seperti langit dunia, dan Zhao Feng merasakan sedikit tekanan. Ini adalah, mata leluhur Zhao Feng berdebar serempak, dan rasa keakraban itu semakin kuat dan kuat. Perasaan ini seperti seorang yatim piatu yang akhirnya bertemu dengan ibu kandung mereka. Tubuhmu sebenarnya memiliki sumber energiku. Wajah yang luas dan halus tampak terkejut, dan itu menatap mata leluhur Zhao Feng. Setelah beberapa lama, pemilik wajah ini menghela nafas. Dia terdiam lama, sepertinya mengingat sesuatu.
Setelah sekian lama, senior, kamu siapa? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apa yang terjadi yang membuat semesta penggemar lenyap? Itu telah lenyap. Semuanya lenyap. Semesta penggemar, alam dewa, zona benua, benua bunga biru, segala sesuatu yang dia tahu baru saja menghilang. Ayah, ibu, Qinxin, Yu Fei. Di ruang primordial dan kacau ini, Zhao Feng merasakan kesedihan dan kesepian yang intens. Dia butuh jawaban. Setelah beberapa lama, wajah itu akhirnya berbicara, saya mengerti. Zhao Feng menatap dengan mata leluhurnya di wajah besar itu. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bisa bangun lagi, wajah besar itu bergumam. Meskipun Zhao Feng tidak dapat dengan jelas melihat ekspresinya, dia yakin bahwa ini tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Di mata miliknya itu, dia merasakan campuran emosi yang rumit. Saya datang dari dunia agung Brahma, hancur berabad-abad yang lalu. Nama saya Fan Gu. Nak, siapa namamu? Wajah itu sekali lagi terfokus pada Zhao Feng dan tersenyum. Junior ini adalah Zhao Feng, dan saya berasal dari Fan Universe yang menghilang begitu saja, jawab Zhao Feng. Anda pasti sangat marah dan tertekan tentang situasi Anda saat ini. Fan Gu sepertinya memahami segalanya dan tampak tenang dan bijaksana. Senior, tolong instruksikan aku. Zhao Feng menekan ketidaksabarannya. Tidak ada yang tersisa dari semesta penggemar. Semuanya lenyap, hanya menyisakan dirinya sendiri. Tidak, sepertinya ada satu lagi. Meski begitu, Zhao Feng masih merasa bingung dan hampa. Kalau begitu yang ini akan dimulai dari awal. Nama saya Fan Gu, dan di bidang Primal Chaos ini, saya adalah eksistensi tingkat pencipta. Dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan keberadaan level yang sama, saya membunuh musuh saya, tetapi pada dasarnya saya juga mati. Semua yang bertahan adalah sisa keinginan ini dan energi asal saya. Fan Gu tampak tenggelam dalam ingatannya, dan dia berbicara dengan sangat lambat kepada Zhao Feng. Dari kata-kata pertama yang diucapkan Fan Gu, Zhao Feng merasa ada yang aneh. Level pembuat, dia belum pernah mendengar tentang level ini sebelumnya. Segala sesuatu yang ada di semesta penggemar milik Anda ini adalah sesuatu yang saya pikirkan. Dewa leluhur yang mati di semesta penggemar Anda akan dianggap ahli tingkat dunia dalam bidang Primal Chaos ini. Wajah halus itu perlahan berbicara. Dewa leluhur, mereka tingkat dunia. Bagaimana dengan dewa raja dan dewa? Zhao Feng semakin terkejut. Seorang dewa paling banyak berada di level setengah dunia. Seorang ahli tingkat dunia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia hebat, mampu menguasai segalanya, dan mereka dapat melampaui dunia hebat untuk melintasi bidang Primal Chaos. Dan di atas level dunia adalah level pencipta. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk membangun dunia baru dan menciptakan segala sesuatu. Wajah itu menjawab pertanyaan Zhao Feng. Ahli paling kuat dari alam dewa, para dewa, hanya berada di tingkat setengah dunia? Dan dewa leluhur yang terlibat dalam perang kuno itu hanya sedikit di tingkat dunia? Dan wajah ini pernah berada di level pencipta yang lebih tinggi. Betapa menakutkannya pertempuran antara kreator? Bagaimanapun, pertempuran mata leluhur semu telah meninggalkan dunia compang camping, sementara pertempuran antara ahli tingkat dunia pada dasarnya melenyapkan dunia hebat yang merupakan semesta penggemar. Dan pertempuran ini pada dasarnya telah membunuh Fan Gu, hanya menyisakan sisa keinginan dan energi asalnya. Lalu apa yang terjadi dengan Fan Universe? Zhao Feng samar-samar tahu jawabannya. Itu terhubung dengan legenda mata leluhur. Saat saya masih hidup, meskipun saya lahir di Dao Besar Primal Chaos, saya memutuskan untuk merintis jalan baru dan mendirikan Dao Impian Besar. Asal mimpi yang tersisa sangat istimewa. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan, dan satu mimpi untuk menciptakan semua hal. Itu jauh melampaui kekuatan pencipta biasa. Suara wajah itu dipenuhi dengan rasa bangga. Asal mimpi, apakah itu mata leluhur impianku? Zhao Feng berspekulasi. Mengubah mimpi menjadi kenyataan adalah cita-cita tertinggi dari ilusion Dao, mengubah ilusi menjadi nyata. Kemampuan realisasinya hanyalah perwujudan kecil dari kemampuan ini. Tetapi Dao Impian Besar Fan Gu dapat menciptakan segalanya dari satu mimpi dan jauh melampaui kekuatan pencipta lainnya. Saat aku mati, sisa-sisa Dream Originku, kehilangan seorang master, tanpa sadar menciptakan dunia untuk memulihkanku. Melalui penciptaan mimpi, ia mencoba memulihkan Yuan Qi saya. Wajah itu berhenti dan menatap Zhao Feng. Penciptaan mimpi? Apakah Anda mengatakan bahwa begitulah cara Fan Universe diciptakan?
Zhao Feng berseru. Ini berarti bahwa seluruh semesta penggemar hanyalah mimpi yang diciptakan oleh sisa-sisa kekuatan pencipta ini setelah kematiannya. Jika ini benar-benar masalahnya, lalu apa yang terjadi dalam mimpi ini nyata, atau apakah itu palsu? Jika itu palsu, lalu apa sebenarnya Zhao Feng itu? Jika semuanya nyata, lalu di mana Fan Universe dan semua orang yang dikenal Zhao Feng menghilang? Ya, itu mimpi. Kata-kata wajah halus itu mengkonfirmasi teori Zhao Feng. Bab 1573 Mimpi Menciptakan Alam Semesta. Ya, itu mimpi. Kata-kata wajah halus itu menyebabkan hati Zhao Feng tenggelam. Dia sudah lama menyadari hal ini, tetapi dia merasa tidak mungkin menerima kenyataan seperti itu. Tetapi jika seluruh semesta penggemar adalah mimpi, siapa dia? Mengapa dia tidak menghilang seperti orang lain? Kenapa dia masih ada? Adapun mengapa kamu masih ada, itu karena kamu telah mewarisi sumber energiku, Fan Gu. Wajah itu berlanjut. Saya lebih suka tidak memiliki energi ini. Wajah Zhao Feng berubah dalam kesedihan, dan dia benar-benar sedih dan sedih. Pada saat ini, dia sekarang tahu yang sebenarnya. Jika mata leluhur impiannya belum sepenuhnya terbangun, dunia impian akan terus ada. Tetapi ketika mata leluhur terbangun, dunia menghilang. Dan menghilang bersamanya adalah orang-orang yang tumbuh bersama Zhao Feng, teman-teman terdekat dan kekasihnya. Segala sesuatu yang dia kenal telah hilang. Dunia itu tidak lebih dari sesuatu yang diciptakan menggunakan kekuatan kita. Jika Anda mewarisi kekuatan ini, Anda akan menjadi Ancestor of Dreams. Untuk dunia itu, Anda akan menjadi Raja para Dewa, yang dapat membawa keselamatan bagi semua. Fan Gu tahu apa yang dipikirkan Zhao Feng, dan dia tersenyum. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Feng menjadi gembira, dan dia segera bertanya, menggenggam harapan itu seperti orang yang tenggelam meraih tali. Fan Gu menghela nafas. Selama kamu mewarisi sisa-sisa wasiatku dan yang lainnya, kamu akan belajar bagaimana melakukannya. Zhao Feng kaget. Jika dia mewarisi semua yang tersisa dari Fan Gu pada dasarnya akan menghilang. Apakah sisa-sisa Fan Gu bersedia membantunya? Saya telah tertidur entah berapa lama, dan meskipun saya telah bangun, masih tidak ada harapan untuk membangun kembali diri saya sendiri. Selain itu, akhir mungkin merupakan awal yang baru. Jika Anda bersedia, saya akan mempercayakan segalanya kepada Anda. Fan Gu perlahan berkata. Baginya, kebangkitan ini adalah kejutan yang paling tidak terduga. Seluruh Fan Universe hanyalah perwujudan dari sisa-sisa kekuatannya yang terakhir. Zhao Feng adalah anggota semesta penggemar dan telah mewarisi asal mimpinya. Dari sudut pandang tertentu, Zhao Feng adalah Fan Gu yang baru lahir, kelanjutan Fan Gu. Senior, terima kasih atas bantuannya. Zhao Feng menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Jika dia bisa menyelamatkan segalanya, dia bersedia melakukan apa saja. Sangat baik. Fan Gu menghela nafas lega. Sisa kehendaknya akan mencapai akhirnya dan memasuki awal yang baru. Suara mendesing. Wajah halus yang luas berubah menjadi kabut bergelombang yang terbang ke mata Zhao Feng. Sebagian besar kabut bergabung dengan Dream Ancestral Eye. Dream Origin adalah kekuatan fundamental yang digunakan Fan Gu untuk mencapai level pencipta. Ini adalah dunia yang gelap dan kabur. Semuanya bercampur aduk dan membingungkan di sini, dan baik waktu maupun ruang sepertinya tidak ada. Di sudut tertentu dari bidang primal chaos ini, seorang pemuda berdiri seperti patung batu yang telah bertahan selama berabad-abad. Setelah sekian lama, pemuda itu membuka matanya. Dia tidak memiliki energi, tampak seperti orang biasa, tetapi dia juga tidak terluka meskipun berada di alam primal chaos ini. Pada saat tertentu, cahaya pemahaman muncul di mata pemuda itu. Dia telah mewarisi semua yang dulunya milik Fan Gu. Dia bisa disebut Zhao Feng, tapi dia juga bisa disebut kelanjutan Fan Gu setelah kematiannya. Setelah ratusan juta tahun dalam waktu semesta penggemar, dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian besar kekuatan tingkat pencipta. Namun, meskipun Zhao Feng telah mewarisi semua milik Fan Gu, yang menurutnya paling penting adalah semesta penggemar. Kembalikan cermin yang rusak, perbaiki mimpi, biarkan mimpi menciptakan alam semesta. Saat Zhao Feng bergumam, mata kirinya meledak dengan cahaya melamun yang tak terbatas. Sementara itu, mata kanannya berbinar dengan cahaya dingin dan putih keabu-abuan sebelum menutup lagi. Dimensi mimpi yang luas mulai terbentuk. Alam semesta yang lengkap muncul dalam dimensi mimpi ini, dan ruang di dalamnya mendidih seperti makhluk pertama yang muncul dari primal chaos.
Secara bertahap, gambar-gambar ini mengambil bentuk seluruh dunia tepat sebelum kehancurannya. Kembali, dua mata leluhur Zhao Feng melonjak dengan energi asal yang tampaknya tak terbatas. Dream Ancestral Eye adalah dasar dari kekuatan level pencipta Fan Gu. Mata leluhur Dao Surgawi mewakili pemahaman Fan Gu tentang Dao besar dari Primal Chaos dan kemampuannya untuk menggunakan asal mimpi. Dengan dua energi asal ini, Zhao Feng dapat mengatasi celah antara ilusi dan kenyataan. Setelah beberapa waktu, Zhao Feng membuka lebar matanya. Seluruh dunia telah berubah. Apa yang dia lihat adalah ini, alam dewa kuno yang desolate compang camping, banyak peradaban hancur dan banyak nyawa hilang dalam kekacauan. Tetapi bagi Zhao Feng, pemandangan ini sangat mengasyikkan. Di kejauhan, di kapal perang putih yang berangkat, Yu Tianwu, Dewa Langit, dan Liu Qinxin bingung, tubuh mereka kaku. Semua makhluk hidup Fan Universe yang tak terhitung jumlahnya menjadi kaku. Untuk beberapa alasan, mereka merasa seperti baru saja dekat dengan kematian. Sekarang, saya hanya perlu memperbaiki dunia. Zhao Feng menutup matanya lagi. Di dalam Fan Universe, tanah mulai menyatu sementara celah di ruang angkasa mulai memperbaiki diri. Pemandangan dunia yang bergeser dan memperbaiki dirinya sendiri menyebabkan semua orang menghela nafas dengan heran. Ini bukanlah keajaiban. Desas-desus mulai menyebar bahwa dewa tertinggi dunia ini telah bangkit dan telah menyelamatkan mereka semua. Tidak hanya itu, bahkan dewa yang jatuh, dewa kehidupan, dewa samsara, dan dewa penghancur, dihidupkan kembali. 8 mata Dewa Agung mewakili aturan Dao Surgawi dan akan mampu menstabilkan semesta kipas, gumam Zhao Feng. Setelah mewarisi keinginan Fan Gu, dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Dao Agung dan sifat energi. Di markas rahasia fraksi Sage, di lantai atas menara bersisi 6. Zhao Feng, bisakah kamu mengirim kami keluar dari dunia ilusi ini? Kata Tuhan Surga dengan bersemangat. Saya bisa, tetapi hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras warisan surga yang lengkap yang dapat pergi. Zhao Feng dengan tenang dan percaya diri menjawab. Dunia ilusi, orang bisa menyebutnya begitu. Segala sesuatu di dunia ini adalah campuran dari kegelapan dan terang, nyata dan palsu. Bagi dunia-dunia yang muncul di bidang Primal Chaos, itu adalah dunia nyata sementara semua yang ada di semesta penggemar palsu. Tetapi bagi semesta penggemar, itu adalah dunia nyata sementara semua makhluk hidup di bidang Primal Chaos adalah mimpi. Eksistensi seperti mereka seperti dimensi yang berlawanan. Untuk kedua sisi lainnya palsu, dan hanya mereka yang bisa dianggap nyata. Tentu saja, jika ilusi dari satu sisi lari ke dunia nyata, di sisi lain, mereka mungkin dengan cepat menghilang, kecuali mereka seperti Zhao Feng, yang merupakan leluhur mimpi dan dapat melampaui ilusi dan kenyataan. Perlombaan warisan surga adalah perlombaan dari luar alam semesta ini, jadi mereka bisa dianggap pengecualian. Namun, jika ada anggota ras warisan surga yang lahir di dunia ini sesudahnya dan tidak sepenuhnya mewarisi garis keturunan ras warisan surga, mereka mungkin tidak dapat pergi. Para pemimpin fraksi penentang surga dan fraksi Sage mengangguk dan mulai berpikir. Mereka berdua tidak diragukan lagi memiliki garis keturunan Heaven's Legacy Rache yang lengkap, tetapi banyak dari anggota lain dari ras mereka tidak. Zhao Feng, beri kami waktu, mereka berdua berkata pada saat bersamaan. Di zona benua, seorang pria dan dua wanita tiba-tiba turun. Pria itu sangat tampan dan memancarkan aura transenden sementara kedua wanita itu seperti peri surgawi. Siapapun yang melihat mereka akan membeku untuk beberapa saat. Saya telah kembali ke tempat ini. Zhao Yufei terkikik saat matanya yang indah melihat jauh ke kejauhan, menikmati semua pemandangan yang sudah dikenalnya. Ayo pergi, tempat ini bukan tujuan kami, kata Zhao Feng. Kemana? Zhao Yufei bertanya. Kalian berdua milikku sekarang, jadi bukankah kita harus pergi dan menemui orang tuaku? Zhao Feng tersenyum nakal. Dia sangat menikmati dirinya sendiri. Zhao Yufei memutar matanya ke arah Zhao Feng, wajahnya memerah. Liu Qinxin terkikik dan tidak berkata apa-apa, tapi hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Di halaman Broken Moon Clan, di tempat terpencil. Ayah, ibu, aku kembali. Suara yang akrab datang dari gerbang. Saat melihat ayah dan ibunya, Zhao Feng mengubah wajahnya sehingga terlihat seperti aslinya. Di dalam rumah, seorang pria parubaya yang berotot dan seorang wanita yang lembut dan halus tiba-tiba membeku. Feng'er, apakah itu benar-benar kamu? Ibu Zhao Feng segera melangkah maju.
Satu tangan memegang Zhao Feng sementara yang lain membelai wajahnya. Ini adalah waktu terlama Zhao Feng jauh dari rumah. Meskipun itu kependekan dari dewa seperti Zhao Feng, itu sangat panjang untuk orang tuanya. Dan kedua gadis ini, ayah Zhao Feng, Zhao Tianyang, menatap gadis-gadis yang mengapit Zhao Feng dengan heran. Ini Zhao Yufei, saya menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Ini Liu Qinxin. Zhao Feng perlahan berbicara saat mereka bertiga masuk. Ibu Zhao Feng tersenyum senang. Setelah mendengarkan sebentar, dia pergi untuk menyiapkan makanan. Beberapa saat kemudian, makanan lezat disajikan di meja. Keluarga itu duduk mengelilingi meja, mengobrol dan makan, kehangatan, keharmonisan, dan kegembiraan memenuhi ruangan. Sama seperti ini, Zhao Feng, Liu Qinxin, dan Zhao Yufei tinggal bersama untuk suatu mantra. 10 tahun kemudian, Zhao Feng pergi bersama kedua wanita itu. Di ruang alam Dewa Desolet kuno, sebuah kapal terbang berbentuk aneh melayang. Zhao Feng, terima kasih. Yu Tianwu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zhao Feng, wajahnya berseri-seri dengan gembira. Zhao Feng, apa rencanamu untuk masa depan? Dewa Langit sangat tertarik dengan keadaan Zhao Feng saat ini. Zhao Feng adalah ahli terkuat di dunia ini, berdiri di atas semua dewa. Dia bisa dianggap sebagai raja para dewa. Saya harus menghabiskan waktu lebih lama di sini. Setelah saya menunggu cukup lama, saya akan memikirkan cara untuk membawa Qinxin dan Yufei untuk melihat dunia nyata, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Saya yakin Anda bisa pergi ke dunia luar, tetapi mereka... Dewa Langit sedikit menggelengkan kepalanya, agak tidak yakin. Bagi dunia fisik, segala sesuatu di dunia ini hanyalah mimpi ilusi. Saat makhluk yang lahir dalam mimpi meninggalkan mimpi, mereka akan menghilang. Bagaimana Liu Qinxin dan Zhao Yufei bisa keluar untuk melihat dunia di luar? Zhao Feng tersenyum misterius. Dengan dua Origins of Dream dan Heavenly Dao yang hebat serta kenangan Van Gogh, dia pasti bisa menemukan jalan. Zhao Feng, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Yu Tianwu tampak agak sedih saat dia melambaikan tangannya ke Zhao Feng, Liu Qinxin, dan yang lainnya. Zhao Feng sekarang telah memahami situasi ras warisan surga. Dunia tempat ras warisan surga pernah hidup telah dihancurkan. Seorang ahli tingkat dunia berhasil memimpin perlombaan menjauh dari dunia yang hancur dan masuk ke dalam bidang primal chaos, tetapi selama perjalanan, sebuah kecelakaan menyebabkan perlombaan tersebut tersebar. Satu kelompok secara tidak sengaja memasuki dunia mimpi Van Gogh, dan di dunia mimpi ini, bahkan seorang ahli tingkat dunia akan kesulitan untuk melarikan diri. Oke, aku akan mengirimmu pergi, Zhao Feng dengan tegas berkata. Sebelum mereka pergi, dia menggunakan kemampuannya untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan untuk menciptakan tubuh perlombaan pengatur surga untuk Yu Tianwu sehingga dia bisa melintasi bidang primal chaos. Ruang terdistorsi saat lorong gelap terbentuk perlahan. Yu Tianwu, Dewa Langit, dan sebagian dari ras warisan surga menaiki kapal terbang khusus mereka dan menghilang ke dalam lorong. Saudara Feng, kapan kita bisa melihat dunia di sisi lain? Zhao Yufei tertawa kecil nakal, matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Di samping, Liu Qinxin juga memiliki ekspresi kerinduan. Tidak lama lagi, Zhao Feng tersenyum saat dia memeluk kedua wanita itu. Dia telah lama membuat rencana untuk berkeliling dunia. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?